Oke, ini langsung saja ya supaya kita mempersingkat waktu. Eh, yang pertama saya memulai dari pertanyaan yang kemarin dulu ya. Saya mau ulas kembali untuk pertanyaan kemarin yang bertanya mengenai boplang. Oke, untuk boplang kemarin nanyanya kayak jaraknya dari as itu ada ketentuan nggak ya? Sebenarnya nggak ada ketentuan pasti teman-teman untuk jarak dari asnya. Nah, tapi biasanya itu digunakan dari as itu sekitar 1 meter untuk keluarnya. Nah, contohnya kita punya bangunan 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 biasanya 3 eh, dikali 4 aja kan. Nah, kalau apa namanya kita ngambil jarak dari as ke 1 meter berarti 3 ditambah 2 sisi kiri dan kanan, kemudian 4 dikali ditambah 2 sisi depan dan belakangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kemarin ada juga yang nanya mengenai satuan langsam. Nah, langsam ini saya kasih contoh aja ya. Jadi diperkirakan untuk 2 hari dengan 2 tukang. Nah, sehingga perhitungannya itu upah tukangnya contoh 50.000. Jadi perhitungannya 50.000 dikali 2 hari, kemudian dikali 2 tukang. Nah, pekerjaannya hanya 2 hari itu, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan langsam. Kemudian, kemudian kemarin ada yang nanya mengenai apa ya? Pembesian ya. Yang nanya pembesian kemarin ada nggak ya orangnya? Oh iya, nanti saya share ya screen-nya. Eh, oke, saya share ya screen-nya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah terlihat belum? Screen-nya sudah bisa dilihat? Aman, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kemarin ada yang nanya untuk apa namanya pembesian. Nah, pembesian itu sendiri ada banyak ya teman-teman. Dia ada di sloof, ada di kolom, ada di pokoknya banyak. Nah, tapi untuk perhitungan itu sendiri saya pengennya di minggu depan untuk perhitungan per volumenya. Tapi di sini saya mau ngasih tahu sedikit aja ya biar apa namanya biar lunas juga hutang saya. Jadi eh, contoh kita punya bangunan 3 kali 4 tadi. Jadi, kita punya apa namanya bangunan 3 kali 4, berarti jumlah kolomnya kita pakai 4 aja ya. Jumlah kolom itu ada 4, kemudian tinggi kolomnya 3,5 meter. Nah, untuk mendapatkan total panjangnya itu, total panjang kolomnya, kita harus punya jumlah kolom. Nah, jumlah kolom tadi berapa? Ada 4. Kemudian ada tinggi kolom 3,5 meter. Nah, terus langsung dikaliin tuh jumlah kolomnya tadi atau 4 buah tadi dikali 3,5. Nah, totalnya sekitar 14 meter. Nah, kemudian untuk jumlah besinya itu jumlah kolomnya kemudian dikali jumlah besi pada kolom tersebut. Nah, jumlah kolom itu kan tadi kita ada 4 ya. Kemudian untuk jumlah besi di kolom. Nah, biasanya di besi di kolom itu biasanya ada 4 kan. Ada yang bentuk kotak itu. Nah, itu 4 kali 4 jadinya 16 meter. Nah, untuk mendapatkan total panjang kolomnya, nanti kita perlu tinggi kolom. Nah, dikali itu 3,5 meter dikali 16 meter. Nah, totalnya 56 meter. Nah, untuk satuan besi itu sendiri itu kan biasanya buah teman-teman. Nah, sedangkan yang kita dapat tadi 56 meter. Nah, 56 meter itu kita bagi 12 karena panjang besi itu biasanya 12 meter, teman-teman. Jadi 56 dibagi 12 sekitar 4 komaan. Nah, 4 komaan kita jangan sampai belinya 4 koma juga enggak. Kita harus belinya 5 gitu. Seperti itu sih, teman-teman. Jadi kalau misal apa penjelasan untuk lebih lanjutnya mungkin di minggu berikutnya ya, maksudnya contoh-contoh perhitungannya. Karena di minggu ini rencana untuk minggu ini kita
masuk di eh, apa perhitungan harga bahan, harga bahan dan upah, kemudian AHSP dan harga satuan. Nah, sebelum ke RAB itu sendiri teman-teman, sebelum ke RAB ya, kita harus punya yang namanya harga bahan dan upah. Kemudian kita harus punya AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, barulah kita punya harga satuan pekerjaan. Dari harga bahan dan upah ini kita bisa dapat analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh ini daftar harga material dan upah dari kota Pacitan ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, ini harganya harga apa sih? Terus kok tahu harganya itu dari mana? Nah, harga ini kita dapatkan dari berdasarkan survei teman-teman. Jadi untuk semua material yang ada di sini ini berdasarkan survei. Tapi biasanya kan survei itu ada yang kita langsung ke toko-tokonya langsung, atau cara yang mudah itu biasanya kita cari di Tokopedia atau di Shopee atau media belanja online. Itu bisa teman-teman. Tapi untuk kotanya sendiri itu harus teman-teman filter sesuai dengan kota yang teman-teman tempatin. Nah, kemudian di sini udah ada semua ya. Udah ada. Tapi sebelumnya ya teman-teman kita harus udah punya apa namanya? Kita harus udah punya yang namanya apa ya, gambar atau desain ya, biar kita ngerti apa aja sih yang kita butuhin gitu. Nah, kebetulan saya sendiri sudah punya tuh untuk item pekerjaannya di sini saya udah ada. Cuman untuk gambarnya nanti menyusul di volume ini ya teman-teman. Nah, di sini saya udah punya daftar apa namanya pekerjaannya. Jadi untuk itu kita perlu yang namanya apa namanya survei harga bahan dan upah. Nah, kemudian ini setelah kita dapatkan apa? Setelah kita dapatkan harga materialnya, kita langsung cari harga upahnya. Tadi kan harga material. Setelah itu kita cari harga upahnya. Nah, untuk dapat harga apa namanya? Harga tukang dan pekerjaan sendiri itu juga sama ya, teman-teman. Buat dapatnya itu tiap daerah itu beda-beda. Tiap daerah itu beda-beda untuk mendapatkan harga tukang. Nah, kalau di daerah saya sendiri itu sangat mahal, teman-teman. Kalau di Jawa lumayan murah ya. Lumayan murah ini untuk pembantu tukangnya atau sangat terampil itu 55.000, kemudian pembantu tukangnya 65, dan tukang kayu terampil itu 75.000. Ini lumayan murah sih, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan harga bahan dan upah, apa sih yang kita lakuin selanjutnya? Nah, oh iya, jangan lupa teman-teman untuk satuannya. Satuannya ini penting, teman-teman. Jadi kalau apa namanya, kalau mau beli sesuatu kita harus tahu satuannya dulu. Nanti biar kita nggak salah paham tuh atau nggak salah kaprah ya. Ini penting banget tapi jarang banget orang-orang notice. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut di analisa harga satuan pekerjaan. Di sini kita eh, melakukan perencanaan rumah tinggal atau rumah tinggal 2 lantai. Kemudian nih kita mulai masuk di perhitungannya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan HSP atau analisa harga satuan, kita tuh perlu yang ada yang namanya koefisien satuan, harga satuan. Nah, barulah nanti uh, kita bakal dapat jumlah harganya di sini. Jumlah harga analisa satuan pekerjaannya. Nah, untuk kayu sendiri, nah apa namanya? Jadi untuk koefisiennya, kalau kita mau ngisi koefisien, itu kita dapatkan dari di sini teman-teman, permen PUPR. Jadi nanti buat teman-teman yang bingung mau dapetin apa namanya ini nanti di akhir bakal kita kasih ya. Untuk apa namanya?
mengisi koefisien sendiri itu nggak bisa ngasal teman-teman. Itu harus sesuai dengan Permen PUPR yang berlaku sekarang. Misal sekarang 2025, ya kita harus pakai yang terbaru. Entah itu yang 2024, pokoknya yang terbaru teman-teman. Nah kebetulan di sini saya sudah dapat ya yang terbaru. Yang terbaru di sini saya udah dapat yang terbaru. Jadi teman-teman bisa dapat ini nanti setelah eh, apa? Setelah kelas kita sudah selesai ya, atau selesai apa modul yang kita cari ini. Nah, oke. Kita langsung isi aja di sini, teman-teman. Ini pemasangan bopleng. Sama di sini juga itemnya pemasangan bopleng. Nah, kita cari nih kayu kasonya 5/7 tuh koefisiennya berapa? Nah, kayu kaso 5/7 di sini koefisiennya 0,013. Tinggal kita isi, teman-teman. Ini koefisiennya 0,013. Kemudian untuk paku 2 sampai 5 cm itu 0,020, 0,020. Kemudian untuk papan kayu terentang di papan kayu terentang itu 0,007, 0,007. Dan tukang kayunya itu 0,0060, 0,0060. Kemudian untuk pembantu tukangnya sama ya. Ini. Nah, jangan lupa teman-teman satuannya. Untuk kayu kaso sendiri itu satuannya eh, ini ya 5 eh meter kubik. Oke. Kemudian ini paku itu kilogram ya. Paku itu kilogram. Kemudian untuk papan kayunya. Nah, di sini papan kayu kan meter kubik teman-teman. Tapi karena kita pakainya ya di lapangan itu perhitungannya meter lari, maka saya akan pakai meter lari. Karena perhitungan saya itu nanti apa namanya? Perhitungan saya nanti meter lari mau lebar berapapun ya. Tapi di sini itu kan lebarnya 3,2. Tapi saya pakainya nggak kurang sesuai sih sama ini. Jadi nggak 3, jadi ini 3 3 senti itu lebar. 3 senti itu tebalnya, terus untuk lebarnya itu 20 senti. Nah, nanti yang saya pakai itu panjangnya, teman-teman. Jadi panjangnya itu 2 meter. Jadi saya nggak pakai apa tebal sama lebarnya. Makanya saya pakai panjang larinya. Kemudian untuk tukang kayu itu sendiri, tukang kayu OH, orang per hari. Sama ini juga orang per hari. Kemudian, nah, di sini nih masuk nih mulai dari apa namanya perhitungan harga satuan. Nanti dulu. Tapi ini ya teman-teman, karena kalau semisal saya harus input semuanya, ini bakal lama banget. Nah, ini udah saya input semua ya teman-teman. Udah saya input. Nanti nanti udah sesuai kok sama yang apa namanya, yang di sini, yang di apa namanya permen PUPR-nya. Mungkin ada ya sudah sesuai sih. Terus kalau semisal saya lanjutkan sampai bawah itu akan memakan waktu sangat lama ya teman-teman. Jadi saya langsung aja ke harga satuannya. Nah, harga satuan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari yang udah kita rangkum tadi, yang sudah kita survei dari toko ke toko atau yang kita dapatkan dari aplikasi kayak Tokopedia tadi atau Shopee tadi itu bisa. Nah, setelah kita udah susun nih, ya
tinggal langsung ambil teman-teman. Dari sini kayu kaso 5/7 Borneo itu langsung dari sini. Kayu kaso Borneo. Ya. Kemudian selanjutnya paku 2 sampai 5 cm. Paku ya. Kemudian papan papan kayu terentang. Kemudian selanjutnya tukang kayu. Hmm. Tukang kayu tadi dia paling bawah ya, karena yang atas tadi untuk materialnya dan yang di bawah itu upah pekerja. Nah, di sini kita pakai tukang yang terampil teman-teman. Tukang yang terampil. Dan ini yang pembantu tukangnya, pembantu tukang terampil. Oke. Nah, ini teman-teman, di sini kita sudah dapat untuk analisa harga satuan pekerjaannya. Jadi kenapa dibilang analisa? Karena kita harus mencari dulu tuh apa namanya koefisiennya. Koefisiennya dapat dari mana? Ya dari permen PU tadi. Nah, yang lama tuh dicarinya teman-teman. Dicari, kita harus ngolah satu-satu, satu-satu. Nah, per item pekerjaan kita harus ngolah kayak gitu. Kemudian untuk satuan juga ini nggak harus sesuai sih ya. Ya tapi ya lebih bagusnya sesuai. Nah, karena ini saya kalau di apa namanya di lapangan itu saya pakainya ini, ya saya harus pakai ini karena yang saya gunakan di lapangan satuannya ini. Kemudian untuk tukangnya sendiri sudah sesuai. Nah, untuk dapat jumlah ini kita tinggal kali teman-teman. Ini tinggal dikali koefisiennya dikali harga satuan. Nah, sudah kita udah dapat analisa harga satuannya. Jadi untuk pekerjaan apa namanya untuk pekerjaan persiapan yang di pengukuran atau pemasangan bopeng itu sendiri hanya 167.000. Hanya 167.000 teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini sama teman-teman. Ini saya cantumin harga satuannya. Papan kayu terentang. Kemudian ini ada paku semua ukuran. Paku ya. Paku tadi. Paku. Kemudian besi strip. Besi strip.
Kemudian semen PC abu-abu. Semen PC abu-abu. Semen PC abu-abu. Semen PC ya. Kemudian pasir pasang. Pasir pasang. Mhm, mhm. Tadi apa ya? Pasir beton. Ya, pasir beton. Kemudian pasir beton. Ya, pasir beton. Pasir beton udah ya? Pasir pasang, pasir beton, kemudian split atau batu pecah. Batu pecah. Ini lamanya nanti di sini teman-teman karena kita harus ngisi itu satu-satu. Bata merah, bata merah. Salah ya? Ini bata merah. Seng gelombang 180. Seng gelombang 180. Hmm. Hmm. Iya, seng gelombang 9. Kemudian seng plat. Seng plat BCLS. Seng plat BCLS. Ini ya, seng plat. Hmm. Kemudian selanjutnya hitam pekerjaan kaca polos. Ya, kaca polos. Yang berikutnya untuk kunci standar. Kunci standar. Oke, standar ya. Kemudian selanjutnya triplek 120. Tripleks. Kemudian ini tubuhnya bisa dia dari tukang kayu. Tukang kayu.
kontak. Batu terampil, kemudian pembantu tukang. Nah, ini untuk di Rexit Kit itu kira-kira 17 juta ya teman-teman. Ya, perhitungannya masih sama kayak yang tadi, koefisien. Nah, koefisiennya dapat dari mana? Sama, koefisiennya dapat dari sini. Kemudian untuk harganya, nah ini perlu teman-teman, sekali lagi saya wanti-wanti ya, untuk harga itu perlu disurvei baik itu secara online maupun datang-datang ke toko-tokonya, atau udah punya langganan, nah bisa tanya ke langganannya. Seperti itu teman-teman. Terus ini karena banyak ya. Ini karena banyak, saya udah punya ininya apa namanya? Bentar, saya karena ini untuk latihan. Mungkin teman-teman udah pada paham belum? Nanti untuk pertanyaannya di akhir aja ya. Ini karena kelamaan ya teman-teman, jadi saya langsung aja karena saya punya apa namanya dokumennya, saya tampilin aja ya. Nah, Oke teman-teman, ya seperti ini ya. Itu hasilnya juga akan sama ya. Nanti teman-teman tinggal koefisiennya sekali, saya wanti-wanti ya teman, untuk koefisien sendiri itu biasanya setiap daerah itu beda-beda, tapi bedanya nggak banyak, bedanya sedikit saja, tapi harus sesuai dengan yang teman-teman punya di sini. Misal teman-teman punya yang terbaru, pakai yang terbaru, seperti itu. Kemudian untuk satuannya juga tolong diperhatikan. Nah, harga juga semuanya harus diperhatikan sih. Tapi ya ini penting ya, penting karena ini nggak bisa kita otak-atik teman-teman, di koefisien itu nggak bisa kita otak-atik. Yang bisa kita ganti itu cuman harga di sini. Misal kita mau budgeting gitu-gitu, kita yang bisa kita ganti cuman harga. Tapi kalau misal koefisien itu sudah tetap, ini udah nggak bisa digonta-ganti. Kemudian, setelah kita dapat setelah kita dapat analisa harga satuannya, kita ke harga satuan pekerjaan. Oke, untuk daftar harga satuan pekerjaan tadi ini lebih gampang lagi ya, karena kita udah punya daftar harga bahan dan upah, kemudian HSP juga kita udah punya. Tinggal dikali tuh analisa daftar harga satuan pekerjaan. Nah, ini untuk pekerjaan seng gelombang ini tidak jadi digunakan. Kemudian ini pengukuran pemasangan boplang kita langsung ambil di sini. Karena tadi kita udah dapat ya harganya sini. Kemudian untuk pembuatan direksi, kemudian untuk pembersihan lokasi proyek.
Kemudian, kemudian terus dalam 2 meter. Ini baiknya ya teman, kan ini ada harga yang sudah dibulatkan. Nah, teman-teman jangan pakai harga yang sudah dibulatkan. Pakainya harga ini. Karena kalau misal ini kita kurang ya kalau misal kita pakai yang dibulatkan. Nah, yang dibulatkan itu nanti dipakai yang terakhir aja kayak untuk apa namanya tanda tangan kontrak pun itu kita harus tetap apa namanya nggak bisa dibulatkan teman-teman. Nggak usah dibulat kalau apa namanya untuk ngambil harga satuan jangan dibulatkan. Jangan yang dibulatkan. Terus selanjutnya yang 2 meter atau 3 meter ya? 3 meter. Hmm, bukan tanah kembali. Pasir urutan pemuda pemadatan. Oh, pemadatan bukan nggak ada ya. Pemadatan tak nggak ada ya teman-teman. Ini di sini tidak digunakan. Sorry sorry. Urutan pasir. Urutan tanah. Kemudian urutan sirtu. Pasang pondasi. Batu kali 1/3 pesir. Pasang pondasi batu pasang. Kemudian membuat betulan pondasi. Saya izin minum sebentar ya teman-teman. Oh, masih sangat banyak ya. Ya kalau teman-teman mau ngikutin juga nggak apa-apa. Betul struktur. Di sini harus teliti ya teman-teman, karena nanti kadang ada banyak tuh selisihnya. Nggak banyak sih, ya lumayan banyak lah. Karena ini berkaitan dengan harga, jangan sampai miss ya.
pasangan batako press semen campuran split sharing. Oke, kerjaan restoran ya. Itu 46.000. Kemudian restoran campuran yang satunya 35. Oh, sorry, salah. Ini, oke. Yang 46. Terus yang ini 5. Benar ya. Kemudian untuk selanjutnya restoran. Itu kemudian pasang lantai 40, 60. Di sini ukuran keramik menggunakan 40 dan 60 ya teman-teman. Ini 60. Kemudian untuk yang keramik motif biasanya kalau yang 20-20 gini di toilet sih. Sorry. Oke. Oke. Ini udah dapet yang pekerjaan bro. Lapisan lantai. Hmm. Kemudian pas lin keramik. Mhm. Terusin pasang kayu kayu jendela. Hmm. Oh, masih banyak ya. Ini kita harus satu-satu teman-teman. Ah, sorry, kayaknya. Langsung genteng. Oke, berarti list bang. Kemudian mau list bang, kemudian mau kemudian pasang atap genteng pentong. Oke, lanjut plafon gipsum.
Oh, sorry. Gibson. Ini kerjaan telepon ya, Gibson. Sini pakai Gibson. Tebal 9 mili. Kemudian kloset duduk. Kemudian kloset jongkok porselen. Kemudian balkon wastafel ya, wastafel dinding. Kemudian bak kontrol pasangan batu bata. Hmm? Sambit bata, kemudian memasangkan diameter 3/4. Keren 3/4. Kemudian drain. Kemudian perpipaan dan perpipaan. Di sini pakai masang pipa galvanis diameter 3/4. Pipa galvanis 3/4. Kemudian pipa PVC tipe A ya. Kemudian pipa PVC 2 inch. 2 inch. Kemudian 4 inch. 4 inch. Ini 4 inch. Berikutnya penyambungan pipa pump. Tidak digunakan. Oke, penyambungan pipa pump. Ini skip dulu karena ini nggak ada harganya ya. Terus lanjut. Oh, di sini kita kasih harga aja ya. Kayak kasih harga terus skip dulu. Ini kalau nggak ada harganya di skip dulu ya teman-teman. Nanti kalau misal ada sesuatu yang nggak ada itu di skip dulu. Terus nanti teman-teman cari lagi untuk apa namanya untuk harga penyambung pipanya. Kemudian langsung dilompat aja atau dilanjut. Pas kunci. Oke teman-teman, mungkin kalau misal diisi semua ini akan makan waktu banyak ya karena kita cuma punya durasi 1 jam. Nah, untuk apa namanya daftar harga satuan sendiri itu kita udah bisa dapat
dengan kita udah, kalau misal kita udah mengerjakan AHSP ini teman-teman. Kalau misal kita udah punya AHSP, analisa harga satuan pekerjaan, otomatis kita sudah punya harga satuan pekerjaan. Cuman kalau misal kita mau mempermudah pekerjaan kita, kita harus bikin daftar harga satuan pekerjaan. Nah, em, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh iya, untuk ini ya, untuk